Ya, jadi rasa dan logika itu mungkin penjelasan seperti itu. Pokoknya yang logis lah. Misalkan cabang seperti ini, ya anak cabangnya kan biar ini toh. Enggak cabang wayar ini, anak cabangnya tarik mundur ini. Nah, kenapa kalau kita bicara logis, kenapa kok bisa mundur begini? Kan pertanyaan toh. Pohon itu dinamis. Sekarang kita mau persis besar segini. Ternyata lupa beberapa minggu gak dilihat. Jadi semua ini. Nah, ya kan? Gak ada kesempurnaan. Obesitas. Jadi, kedua, dinamis itu. Tiga, realitas alam. Artinya realitas alam begini. Boleh kita pakai teknik apapun, mau dipecah, mau dipuntir, mau diperkosa, Mbak. Boleh, itu teknik. Tapi endingnya, ini endingnya. Jejak campur tangan rekayasa itu seminim mungkin. Syukur-syukur bisa hilang. Kalau diperkosa boleh, itu teknik. Dan teknik itu semua orang bisa nggak sama. Yang penting endingnya itu seperti alami. Artinya alami itu yus koyo ning alam kae lah. Cara ning kerowakan koyo wis alami. Nek pengen gawe alami yo. Dikai raya. Iki alami wi. Tapi lali dulu ya entek. Bar ketoprake gitu. Nah, kalau kita jin susah kita untuk meniru karya Tuhan tuh. Budi lah, coba jin kayak susah untuk menyerupai alam. Karena Budi sing jin malaikat ya. Mengaku roknya pe ora patek keirdo. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi teknik untuk rekayasa berkembang terus alami itu intinya jejak campur tangannya itu seminim mungkin, bekas kawat kalau bisa jangan sampai lebu lah. Bumi kok budaya ya ketok. Jadi nanti kalau ketok ketika ada pohon yang sama hampir sama terus satu jejak tangannya masih kelihatan, ini kalah sama yang jejak tangannya campur tangannya nggak kelihatan, ya kan? Jadi realitas alam itu maksudnya. Yang keempat, bisa diterima rasa dan logika. Ini yang sulit. Ini sulit banget. Jadi artinya rasa dan logika itu boleh kita punter seperti ini, tapi terusannya itu sesuai logika. Artinya logika, ketika jalur tumbuhnya itu lari ke sini, dia berarti mencari mataharinya kan dia lari ke sini. Dan kebetulan matahari kita dari timur ke barat, berarti kan normal. Nggak kayak di Jepang, kadang musim dingin nggak ada cahaya itu kan. Nah kalau kita normal berarti pohon itu mahkota di tengah. Kalau dia lari ke sini, ya ke sini. Kalau dia lari ke sini, ya ke sini. Itu kelanjutannya. Nah, kenapa ditekuk-tekuk itu bisa menang? Itu namanya garis ekspresi. Jadi itu seorang karya seni, seorang pembuat bonsai itu mengapresiasikan otaknya lewat karya seni bonsai itu ini bebas, cuma tetap sesuai jalurnya. Artinya gini, nanti kalau terusannya bisa diterima rasol pasti ketemu bagus. Suatu contoh itu balik ini, sini muter-muter ini, berarti pohon itu kan cenderung lari ke sini. Dibalik dibalik ini, sitoke luwe nenek. Nah, kan nggak logis. Tarik menarik. Ini mau pohon ini kalau kita bicara secara alami drama alam. Kenapa di pohon di sini misalkan? Ini enek tebing merene tebing mobil. Pohon itu kan lari ke sini toh, mencari matahari. Ya kan? Lah kok dibual rene meneh. Tapi iki enek rene. Nah, berarti kan kan kita mau pesan akhirnya nanti terakhirnya itu yang pesan dan pesan nggak ketemu. Tapi kalau ini kesini dia balik lagi masih bisa diterima. Asal baliknya ini semuanya. Ini mungkin hanya pengimbang untuk batang aja. Ya, jadi rasa dan logika itu mungkin penjelasan seperti itu. Pokoknya yang logis lah. Misalkan cabang seperti ini, ya anak cabangnya kan biar ini toh.
gak cabang wayar ini, anak cabangnya tarik mundur ini. Nah, kenapa kalau kita bicara logis, kenapa kok bisa mundur begini? Kan pertanyaan loh. Mestinya kalau ini mundur ke sini berarti ini anak tatapan nih. Ada sebabnya. Ya kan? Di alam pasti begitu. Ada tatapannya akhirnya jadi mundur ini. Lah wilo ora anak tatapannya kok. Nah, logika toh. Oh, ya kita aja bisa gini karena ada sebabnya, ya toh. Aku mabeng yo ngono. Enak manite, Mbah. Dadi ngene enak manite gowo ngene, Mbah. Kayak awake dhewe. Anak malaikat liwat biasanya. Ya. Sedikit banyak paham kan teman-teman ya? Ya, paham. Yang terakhir ini pesan dan pesan. Itu endingnya sebuah karya seni itu pasti pesan dan pesan. Jadi misalkan suatu contoh ada pohon kunjin, set ngomong ini jalur makanannya cuma sedikit, rawaknya separuh lebih, cilik semene jalur sedikit, set, tuning dhuwur iki semene, subur, guding ini utuh, terus tambah ini utuh, pesannya enggak, nyampe enggak? Karena dia hidup sedikit sengsara, mesti kuru. Kayak aku gak mungkin sengsara. Masuk ngenes. Kamu. Walaupun pesan dan kesan tidak selamanya 100% benar, artinya gini. Wong kuru kan udah mesti sengsara toh. Bantu dia kurang ompong. Bahagia terus. Bahagia terus Bahagia. Makanya awet tuwek. Bujine temu. Kan balik muda kan tidak mungkin, loh. Awet tuwek ya. Menangi batin karena aku dia pernah muda. Aku belum tahu tuwek tidak loh kalayang. Pitulas marem don. Jadi endingnya itu ya. Jadi teman-teman 5 itu kita terapkan, insya Allah buat project pasti bagus. Sudah satu, saya pastikan pasti. Jadi yang ketemu rasa itu biasanya lebih gampang daripada logika. Rasanya buawing ini ketemu sok apik. Begitu diceceki, itu nyelentar ini, kok nyelentar ini. Kalau ketemu ki logikane. Ya, gitu ya kira-kira ya. Masuk gak di otak? Masuk. Dan nanti setelah itu nanti kita terapkan itu ini ada yang namanya komposisi dasar, terus komposisi, proporsi, terus tingkat kematangan. Terus ada yang bilang ada tahapannya. Tahapan itu sebenarnya teknik. Artinya supaya terlihat besar mengecilnya itu indah, kalau kita pakai tahapan itu lebih bagus. Tapi ada beberapa pohon yang kita tahapan itu lamanya setengah mati. Seperti contoh sabudi. Bisa sabudi berapa tahun? Kan kira-kira 1 tahun. Kalau kita pakai tahapan hijau balik lagi ini mesti 5 tahun lah, hijau 5 tahun lah. Dan ini kapan? Mau bicara awake dhewe. Jadi ini tuwek wonge. Nah, Wonge tapi itu. kalau pohon itu bisa kita buat tahapan lebih bagus itu. Jadinya pasti lebih bagus itu daripada yang langsung. Yang langsung itu kelemahannya silindris. Tapi kalau kita bisa menyiasati di sini, misalkan panjang segini, ya kan? Ini kita kasih aja titik tumbuh untuk ngangkat ini biar besar. Caranya begitu. Ini bisa besar. Ini agak los. Kan kecil ini besar. Nanti di sini ada anak cabang udah nggak kelihatan. Itu silindrisnya udah nggak kelihatan. Tapi kalau kasus kayak ini, elegan itu kan kecil membentang. Logikanya keseimbangannya dapat nggak? Enggak. Dengan batang sekian, terus cabangnya tak mirip Bentangannya. Haji dodo, mentoknya oleh, rasanya gak patek ketemu. Iya betul. Enggak temu rasa jan. Kayak kili-kili. Nyelempit. Badul masuk kili awal gitu. Oh, boy. Ya, itu teman-teman ya. Nih, kira-kira 10 menit itu mungkin ada, kalau ada ditanyakan monggo. Oke, monggo. Mau tanya, suhu, gini, ketika kita itu memilih pohon, sedangkan yang Bapak tadi bicarakan dari bawah itu kecil, tapi di atasnya itu bendol, seger. Ya. Untuk mensiasati, untuk memaksimal pohon yang sepertinya tidak masuk kategori karena ini kecil terus gede, seger, itu gimana caranya? Petok dol selesai. Lebih selesai dol selesai. Itu salah satu Katanya cara. kita harus berkreasi, Ya, berkarya, oke. harus memanfaatkan pohon yang memang kurang sempurna. Ya, sih. Oke. Jadi gini,
satu, kita mau pakai kacamata apa? Kalau formal, jadi saya jelaskan lagi. Formal itu bahasa kita naturalis. Itu ada 5 gaya dasar. Itu artinya pohon yang utuh. Artinya utuh itu sederhana, utuh. Ono wite, ono cabange, ono rantinge, ono curantinge dan bla bla bla. Dan cabang itu melekat pada batangnya. Artinya komposisi itu di cabangnya lengkap. Artinya misalnya dia tumbuh di sini, itu tuh. Kalau nggak utuh bunjin, kuning ini tok, kalau ini tok itu bunjin kan. Nah, kasus yang seperti itu pohonnya seperti apa gitu? Sisir. Bukan itu. Maksudku kalau ketika dia pohon utuh, ya mau nggak mau kita rubah. Ya mungkin Mati betul. separuh lah. Kalau pohon itu misalkan ekspresi, ya kita rubah ekspresinya gimana? Kalau pohon itu surrealis, artinya surrealis bayangan, ya kita rubahnya kondisional. Itu tetap bisa bagus dengan catatan kita bisa meneruskan itu. Misalnya nanti seperti apa? Suatu contoh, ini cilik, ini ternyata ini bendol. Bendolnya itu sebabnya apa? Kan bisa jadi toh. Misalkan drama alam, ini kena petir, bendol. Kering. Nah, terus Bedol. ini kita tuh kering, ini bendol. Asal bendolnya tidak sehat banget. Terus ini mau cilik tak, bisa jadi bagus kok. Ada itu Pak pohon di sana. Nah iya. Tapi nggak dapat apa-apa. Maksudnya tuh maksimalnya untuk penjelasan itu gimana? Supaya itu bisa Nanti di lapangan. Kondisional. ada unsur kebenarannya itu di mana, kesannya di mana. Oh ya nanti. Nanti pohon itu normal biasa dundul duri. Tadi kan ya boleh dikatakan. Atau mungkin nanti masuknya ke kelas beda Pak. ya Ya mungkin ke surrealis atau ya bisa jadi, makanya kondisional pohonnya itu seperti apa gitu. Semua bisa bebas tuh. Bendol ning kene yo oleh wong gantung iki nek watune boleh. Asal kita meneruskannya, pokoknya endingnya itu kan pesan dan kesan, Pak. Oke siap Pak, nanti saya minta mohon acuan Pesan-kesannya itu di sana. tersampaikan. Minta oke. sarannya. Cuma kalau bicara nilai jual, ya mesti sih nilai jualnya sih bonus Pribadi. banget. Iku toh ya toh. Tapi kalau sebuah kontes tidak mengenal nilai jual, tidak mengenal jenis, ya kan tidak mengenal pemilik dan selera, buang jauh-jauh. Kalau kontes, jadi seorang juri kalau mengenal selera aku cili-cili, wes jujur no tak menangke, pasti toh di selera. Ya harus fleksibel. Seneng aku wes mungkin wes lulus gak bisa tak menangke. Nah, cilik kok potong rene. Ya cilik lah. Kalau kecil bawa ke sini aja. Kalau kecil bawa ke sini aja.